bertemu kembali dengan saya Francisca. Saya kali ini ditemani oleh sahabat saya, Mbak Aan. Nanti kita bisa tanya-tanya langsung. Hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah kelas yang buat saya sih seru banget ini. Seru banget. Ini ada salah satu kelas specialty dari Access Consciousness, yaitu Talk to the Entities Beginning Class. Wah. Nah, kalau ada yang penasaran, misalnya hatinya terkulik atau enggak tiba-tiba pop up, oh ini kelas kayaknya seru banget. Dan kalau pengen tahu, kalian bisa nih cari di hidupceria.com. Saya adalah salah satu host dari hidupceria.com. Please go there. Bukan cuma Talk to the Entities class, beginning class, tapi juga banyak sekali info yang bisa kalian dapatkan, khususnya tentang Access Consciousness. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan ngobrol dengan Mbak Aan, sahabat saya. Nanti bisa tanya-tanya. Silahkan perkenalkan diri dulu, Mbak Aan. Halo semuanya, aku Aan Sumarno, aku domisili di Jakarta, aku bars facilitator dan Talk to the Entities practitioner. Wow, sip, keren. Mbak, kita langsung tanya-tanya aja ya. Boleh dong. Nah, Mbak Aan, kesadaran apa sih yang akhirnya menuntun Mbak Aan itu memilih Access Consciousness sebelum kita masuk ke kelas Talk to the Entities? Jadi awalnya beberapa tahun yang lalu tuh aku sakit. Aku udah ke semua dokter, bolak-balik sampai ke Penang segala. Terus aku udah belajar segala macem deh, mulai dari Ayurveda, traditional Chinese medicine, terus Reiki dan lain-lain lah pokoknya. Sampai aku menemukan ada dokter yang ngasih salah satu terapinya tuh bars. Pas Wow. aku udah di bars, terus tiba-tiba dapat enlightenment kenapa aku sakit mah pertama kali itu pas aku umur 8 tahun. Berarti aku kan udah menyimpan berpuluh-puluh tahun tuh yang menjadi aku sakit sampai akhirnya nggak bisa bangun bla 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 itulah gitu. Nah dari bars itu aku di bars, aku doang yang di bars sampai pas aku udah sembuh lah ya, aku terus tergerak untuk belajar apa sih si bars ini dan Access Consciousness tuh apa gitu. Nah terus aku belajar kan kelas bars. Nah di bars itu kan kita diajarin untuk live in question kan. Jadi kalau ada sesuatu asking. Nah dalam keseharian aku tuh sering kayak kalau pergi ke suatu tempat tuh kayak suka ada yang berat, kayak ada yang mau ikut pulang atau kayak ada yang nyolek atau tiba-tiba ada yang dingin lah, ada yang kayak niup lah gitu. Tapi karena waktu itu baru taunya cuma return to sender, ya udah aku return to sender aja gitu. Tapi terus aku mikir, I wish ada sebuah manual yang ngajarin aku tuh mesti gimana sih, ini apaan sih gitu. Sampai aku pernah nonton YouTube atau apa, Dr. David bilang, coba kamu tanya si entities itu, kalau memang mereka pengen difasilitasi, kamu gimana caranya supaya bisa ikut kelas. Ternyata ada tuh kelas yang namanya Talk to the Entities. Aku kan yang, apaan tuh gitu kan, aku cari-cari tahu, terus ya udah aku asking, oke, kalau emang soalnya makin intens tuh yang sering kayak nyolek-nyolek lah, berat lah, mimpi lah, apa gitu kan. Ya udah maunya apa, aku nggak ngerti kamu mau ngomong apa. Kalau emang kamu pengen aku ngerti, aku ada kelasnya nih, coba gimana caranya supaya aku bisa ikut kelasnya. Soalnya kan ya satu nggak murah, dua ya orang juga pasti mikir apaan sih kok Talk to Entities gitu kan. Aku awalnya mikir ntar gue disuruh ngomong sama setan nih, ntar males banget itu kan, kayaknya hidup gue aja udah ribet terus suruh ngomong sama hantu lagi gitu kan, terus kan ntar kayaknya bayangannya horor. Aku kan ngeliat tuh yang tester tentang Talk to Entities kan, terus kayak orang juga bilang kayak kalau udah ikut kelas kok ternyata nggak seserem itu kok gitu. Terus ya udah asking gimana caranya supaya bisa ikut kelas. Sampai tiba-tiba aku tuh iseng aja sebuah hari gitu aku ngomong sama suamiku, aku padahal sebenarnya in the back of my head aku mikir, kalau aku ngomong sama dia ntar lo apaan sih gitu ya, nggak aja mau ikut kelas entities lagi gitu kan, pasti kan
persepsi orang kan biasanya gitu. Tiba-tiba udahlah aku nekat aja nih iseng sebuah hari, aku pengen ikut kelas nih PTE, tapi mahal gimana ya gitu. Terus tiba-tiba dia, ya udah ikut aja itu kan investasi. Aku bingung dong, serius Wow, nih? Iya, itu aku bayarin. Hah? Ya udah dong langsung daftar keren kan. banget. Langsung daftar, terus kebetulan ada yang di Jakarta waktu itu. Ya udah aku daftar. Tiba-tiba aku cecar air pas hari H-nya. Oh ya? Jadi nggak bisa ikut di lokasi gitu. Jadi Heeh, terpaksa ikutnya online. online. Heeh, heeh. Sama ada satu orang lagi di Kalimantan gitu yang online, yang lainnya offline. Mhm. Tapi ya udahlah tetap ikut kan. Nah, selama pas di kelas itu kan ada yang sesi kita latihan juga tuh. Mhm. Itu yang pertama kali datang ternyata yang nyuruh aku untuk ikut kelas. Jadi sebenarnya dia ngebisikin suamiku buat bayarin aku ikut kelas. Wow, Karena dia mau difasilitasi. keren Which is banget. yang mau komunikasi itu sebenarnya bapakku gitu. Maksudnya aku, hah? Terus udah ikut kelas kan, sampai selesai. Terus oh ya udah ternyata emang nggak se-scary itu, malah ini sesuatu yang menurut aku beautiful gitu karena memang Banget, yes. ya emang sih ada sih ghost itu ada, tapi ya kan itu cuma satu dari ternyata tuh entities tuh ada banyak, malah ada yang banyak ternyata mau kontribut sama kita, which is yang pertamanya aku yang masa sih gitu. Cuman ternyata bener gitu, malah awal-awalnya kan aku kayak ragu gitu. Soalnya ternyata setelah dirunut-runut aku tuh awalnya menolak, aku sakit itu ini, karena aku sebenarnya dari keturunan di atas aku itu memang punya gift itu. Oh, Tapi karena ternyata pas kita di clearing ada satu clearing yang suruh nge-clearing ancestor, heeh. itu salah satu ancestor aku ada yang dibakar karena mereka powerful witch. Ah, Jadi ke bawah-bawahnya semuanya tuh mau menutup supaya kita nggak dijudge, supaya nggak ketahuan, supaya nggak ditangkep gitu. Nah, makanya aku juga secara subconsciously ternyata aku nutup juga gitu. Malah aku waktu itu ternyata sakit tuh salah satunya karena menolak. gift-nya ini mau minta dikeluarin tapi aku menolak. Jadi badan aku nggak kuat. Nah, Wow, keren begitu banget. dibuka ternyata malah cepet dan emang bisa. Jadi selama ini aku mikir-mikir cuma emang gue doang kali mikir gitu. Tapi ternyata emang sebenarnya bisa gitu. Bahkan pas ada yang mau minta fasilitasi gitu, ngasih tahu sesuatu yang spesifik yang tentang sahabatku lah gitu. Heeh. Yang aku sama sekali nggak tahu, begitu aku ini terus emang iya gitu kejadiannya begitu gitu. Maksudnya sampai emang ternyata benar. Makanya kan ada clear-nya juga yang jangan meragukan diri Iya, sendiri iya, gitu. Jadi betul. accept aja gift-nya gitu. Kalau iya emang ternyata emang iya gitu. Once kita accept, ya a new door tuh suddenly open dan it's something yang amazing banget gitu ternyata. Wow, keren Makanya banget. keren banget sih emang, Mbak Aan, maksudnya yang wow gitu. ya, Mbak Aan. Ini ya, aku bacain ya. Tadi pagi aku dapat ini, quotes ini bagus banget. Mhm, Aku bacain ya. Some people awaken spiritually without ever coming into contact with any meditations technique or any spiritual teaching. They may awaken simply because they cannot stand the suffering anymore. mhm, Ngeklik bener. banget. Heeh. Emang harus joprak dulu baru bangun gitu kayak nyadar, Aku mesti dapat pagi ngapain ini gitu. nih, tapi aku langsung ngomong simpen. Ternyata emang dikonekin ke Iya, sekarang. Keren banget. emang Mbak, kan semuanya pertanyaan nyambung. muncul. Mhm. Pertanyaan muncul. Habis di bars itu apa yang membuat Mbak Mbak Aan akhirnya memilih untuk melanjutkan ini gitu? Karena, abis di bars kan aku memang awalnya praktek ke keluarga terdekat dulu kan, Mhm, dan aku merasakan, manfaatnya. mhm. Maksudnya aku ngelihat perubahan-perubahan mereka, terus banyaklah teman-teman aku mulai minta di bars, terus ya sampai akhirnya memang aku emang beneran nge-bars lah ya, dan mereka emang bilang, "Atau kayaknya ada sesuatu aja sama lo," gitu. Nah itu pas sebelum aku ikut Talk to the Entities nih, dan begitu
aku udah ikut kan tuh kan emang ternyata lo tuh kan emang gifted di bagian situ gitu kayaknya. Jadi terus yang emang nyambung lah gitu, dan kita untuk PTE kan kita harus ngerti bars dulu kan secara Yes, yes. energetically dan lain-lain gitu. Iya. Jadi ya semakin keren aja aku kayaknya, emang di bagian entities ini mau explore lebih jauh sih. Keren banget. Mm-mm. Iya, Mbak Aan. Jadi setelah itu apakah pain-nya berkurang? Apakah masih merasakan atau masih gimana? Maksudnya, Pain-nya hilang karena ternyata memang bukan punya aku, dan aku itu terjadi kalau aku menyimpan banyak hal yang ya udah setelah makin dibar kan makin dikupas satu-satu dan makin rilis. Terus pas di Talk to the Entities juga kan dirilis karena memang salah satunya karena aku menolak gift aku itu juga. Jadi sekarang udah enggak. Kalaupun kumat itu pasti memang ada sesuatu, atau memang misalnya ada entities yang mau berkomunikasi tapi aku tolak atau aku cuekin, ya kan terus diajarin kan suruh business hour gitu, maksudnya oke, kalau mau balik lagi pas saya business hours ya, dan ternyata pas aku praktekin on a daily basis, ya emang bener begitu kita bilang nanti ya besok, misalnya pas aku business hour jam sekian sama sekian, udah hilang bener nanti, terus dia besok beneran datang, dan kalau aku lupa beneran dicolek gitu. Jadi emang, dan ternyata nggak bikin ribet gitu, malah iya, ngebantu betul, sih sebenarnya. betul. Heeh. Mm-mm. Ya, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, jadi kita itu makhluk yang sangat peka dengan energi. Nah, apalagi dengan yang seperti Mbak Aan ini, kebanyakan apa yang muncul di benak kita, perasaan, emosi itu 99% itu bukan milik kita. Jadi kok ada yang tiba-tiba merasa sakit, ih kok aku baik-baik saja, tiba-tiba blek, pusing, itu sadari bahwa kemungkinan besar itu bukan punyamu. Tapi ketika kita udah bilang, ih aku pusing, sakit kepala nih, itu akan beneran jadi penyakit kita. Nah itu salah satu yang dipelajari di Talk to the Entities, bagaimana kita menyadari energi ya Mbak Aan ya sebenarnya ya. Boleh diceritain nggak Mbak, mengapa kok tadi Mbak Aan bilang bahwa ini kelas bukan melulu soal hantu gitu. Jadi ini tentang apa Mbak Aan? Sebenarnya kalau yang aku tangkep sih mostly karena kan sebenarnya di dunia ini kan full of energy gitu, makanya dibilang entities, dan entities itu adalah yang segala yang berenergi gitu. Jadi bisa kayak Earth juga kan ada energinya, terus kayak ya ghost itu salah satu bentuk energi juga, ada light, being of light, ada macem-macem lah gitu, yang emang mereka tuh punya energi masing-masing, yang sebenarnya kalau kita bisa connect dan membedakan mereka masing-masing itu malah banyak yang indah gitu sebenarnya, nggak serem sama sekali. Yang katanya serem setan atau hantu itu sebenarnya enggak serem juga sih, karena aku juga pernah kan sebenarnya kayak didatengin gitu mau minta fasilitasi, dia korban tabrakan atau PTSD gitu, tapi once kita keliling 1 menit terus udah selesai gitu, maksudnya nggak yang kayak horor apa berdarah-darah gitu, enggak juga. Dan kan awalnya kan aduh malas banget minta kalau ada yang nyamperin pembunuhan lah apalah gitu kan, pasti kan ngeri gitu, tapi ternyata itu kan sebenarnya implan band kita doang gitu. Ternyata pas mereka beneran minta difasilitasi itu udah serem, dan begitu mereka udah shifting tuh kitanya juga ikutan kayak happy dan lega buat dia gitu. Jadi kayak beneran ya kayak gifting aja gitu, dan it's something beautiful. Betul, betul banget. Jadi bagaimana jika gift itu bisa kita buat untuk menjadi berkat ya buat orang lain ya Mbak. Iya. Dan itu kan balik lagi ke kita juga gitu, once kita menolong mereka, bahkan ternyata banyak yang mau kontribusi ke kita juga gitu, tanpa kita minta sebenarnya. Dan even kayak dikasih energi yang kayak being of light atau yang energi yang begitu, kita bakalan ngerasa kayak wow indah banget gitu lah.
Yes, iya. Karena selama ini orang berpikiran entitas tuh hantu, padahal itu energi. Tuhan itu sendiri Mm-mm, sebuah energi yang kadang kalau mm-mm, kita datang kita kirain hantu. mm-mm. Itu yang sering lucu sih. Ya awalnya juga pas apalagi ngeliat maksudnya logo TTI kan gambarnya kayak gitu kan kayak kok bawaannya kok hantu tapi kan dia pakai bulu mata gitu ternyata lucu gitu ternyata ternyata emang gak serem kok gitu sama sekali. Mbak An, ini pop up di kepalaku nih. Mbak, aku tuh masih takut. Kenapa ya? Aku tuh takut gitu. Masih ada perasaan takut. Apa yang membuat saya takut? Ya biasanya kan takut itu karena biasanya kita kalau nonton film atau di cerita-cerita orang misalnya ntar lo kalau jalan hati-hati kalau jalan malam-malam sendirian ntar ada yang nyolek lah apalah gitu kan. Nah itu kan nanti di kelas kan di clearing dan emang benar ternyata once sudah di clearing ya Enggak udah juga. kalau gelap emang kenapa gitu dan emang kalau gelap tuh kalau malam lebih banyak aktivitas karena kan memang secara otak kita juga kan agak lebih rileks jadi kita lebih gampang kayak sensitif terhadap ada yang lewat lah, ada yang ngelek lah apa. Kalau siang kan rame, ribet gitu. Jadi kita nggak terlalu Nah, menyadari kalau mereka ada gitu. Padahal buat mereka kan nggak ada siang malam tuh sama aja. Emang nggak ngaruh, cuman kitanya aja agak kurang nyadar gitu. Dan once itu udah di clearing, ya udah nggak ada. Maksudnya aku pernah ngetes nih gitu kan kayak datang ke yang katanya emang serem gitu kan ya emang ngerasain macem-macem tapi selama mereka emang enggak nyolek atau nggak minta difasilitasi ya udah biarin aja sama aja kayak kita ke rumah orang nggak dikenal gitu kan ya kalau orang yang nggak manggil kita ya udah kita biasa aja nggak sih. betul, betul. Setuju, setuju. Nah, ketika orang berpikir bahwa entitas atau hantu itu menakutkan, coba cek deh, itu dari mana? Kalau misalnya Ya. sukanya nontonnya apa sih Manis Jembatan Ancol ya, pasti bentuknya Mm-mm. munculnya kayak gitu. Mm-mm. Atau waktu kecil suka ditakut-takutin kalau Nah, ntar kalau nggak tidur nanti ada yang ini loh atau kalau nggak makan yang nggak habis ntar malam di apa suka kalau iya. aku dulu waktu kecil apa sih genderuwo lah nenek lampir lah kayak gitu gitulah Iya, 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 iya. Nah, padahal sebenarnya itulah nggak yang ada. melekat, iya. Itulah yang melekat. Jadi kita ketakutan, padahal sebenarnya itu adalah sebuah energi yang ya energi gitu, energi, nggak ada bentuk, nggak ada apa, cuma kita bisa perceive ya, kita bisa aware dengan itu. Mbak An, next, uh, apa manfaat kelas ini, Mbak, bagi kehidupan? Maksudnya, apakah berkontribusi dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan apapun itu? Boleh nggak di-share? Kalau aku yang utama aku jadi at peace with myself dan damai dan menerima gitu. Maksudnya kan selama ini aku menolak. Jadi once aku tahu kalau ini ternyata bukan kutukan, bahkan ini adalah sebuah anugerah dan once aku udah menerima itu malah semuanya jadi lebih ringan, Mhm. lebih gampang. Terus aku nggak merasa mereka juga beban karena mereka juga mau dengerin kalau aku lagi bisnis hours atau enggak gitu. Kalau aku lagi nggak bisa ya aku bilang enggak mereka enggak gitu dan kalau aku lagi business hours aku udah buka mereka datang datang dan kalau aku bisa memfasilitasi mereka begitu mereka shifting tuh ya kitanya ikutan happy gitu kayak habis nolong ya Iya, orang aja gitu jadi kita ikut merasa seneng kan jadi sama-sama happy gitu dan begitu untuk kesehari-hariannya kayak misalnya aku mau nyari parkir nih di tempat yang begitu masuk ya nih alamat ramai tapi begitu masuk oke kalau memang ada entitas di sini yang mau berkontribusi bantuin aku dong cari parkir gitu ntar kalau ada yang butuh clearing aku clearing gitu ya udah beneran terus dapat. nggak berapa lama dapat gitu maksudnya ya simple Wah, is that gitu jadi ya bisa berkomunikasi karena di mana-mana kan sebenarnya ada kan iya, betul, betul banget. ya ke apa ke nature aja gitu kan kita ini aja terus kan pasti kita kayak rasanya tuh beda gitu kan udah Betul, kayak betul. bahagia gitu kayak deket pohon deket rumah apa hidup nyium hujan maksudnya kayak jadi kayak little things kayak gitu tuh aku jadi lebih Lebih appreciate aware. dan lebih aware sama jadi bersyukur aja gitu sama hal-hal kecil bahkan kayak ngeliat bunga yang tadinya
ya udah lewat-lewat aja gitu. Ini tuh yang kayak oh dia tuh bener-bener bisa memberikan energi positif ke kita gitu. Tanpa Iya. kita minta atau mereka tuh meminta apa-apa gitu. Wow, keren keren keren. Mbak, aku mau sharing nih, tiba-tiba muncul aku mau sharing, TTI dan bisnis. Hmm. Jadi aku pernah, wawancara dengan seorang teman pebisnis, dia punya kebun kelapa sawit kalau nggak salah ya di daerah Jambi sana. Jadi ketika dia habis ikut kelas TTI, dia mulai komunikasi nih dengan bisnisnya. Bisnis itu juga entitas. Nah, waktu itu harga pupuk tuh melonjak naik sekali. Nah, terus dia padahal cadangan dananya nggak cukup nih buat harga pupuk yang tinggi. Terus dia tanya sama entitas bisnisnya, entitas bisnis kamu mau diapain nih? Uangku segini. Coba coba cek, kayaknya pupuknya mau ganti nih. Akhirnya dia tarik nih, dia panggil mandornya, dia tanya, kalau misalnya pakai pupuk ini, dia mau ganti pupuk yang harganya lebih murah, kira-kira masuk nggak dengan tanahnya apa dengan kondisi tanamannya? Akhirnya diperiksa dan benar, ternyata tanamannya dia sudah memeriksa unsur hara, unsur apanya di tanah itu, dan ternyata memang dia minta yang lain dan yang lebih murah. Keren banget kan? Oh, sama satu nih yang kemarin juga keren banget menurut aku. Aku kan lagi mau nyari apartemen. Keliling-keliling tanya tuh, ada yang dalam satu lantai, ada 4 unit yang berbeda. Begitu masuk di tiap itu kan kita ngerasain beda-beda kan. Terus ada entitas-entitas lah yang beda-beda gitu. Sampai ada satu unit yang kan kita suruh tanya nih, mau nggak kita tinggal di situ, kita mau nggak saling berkontribusi, dia bisa ke kita ke dia gitu kan. Akhirnya menemukan satu unit itu, terus pada saat itu harganya kan masih di atas yang aku budget gitu. Terus aku tanya, oke, kalau emang kamu mau kita ke situ dan ini gimana caranya, pokoknya supaya bisa masuk gitu kan. Nggak berapa lama si yang jual nurunin harga. Wow. Terus sampai deal pokoknya kayaknya ya jalannya dipermudah dan sampai mau renovasi segala pas aku cek lagi dia kayak malah dia excited kita mau ke situ. Wow. Dan ternyata si orang yang tadinya di situ juga dia bilang selama dia tinggal di situ dia merasa kayak dapat banyak keberuntungan lah gitu. Jadi ternyata ya berarti entitas yang di situ memang dia mau bekerja sama dengan kita gitu dan dia excited kita mau masuk. Jadi menurut aku wow banget gitu, ternyata emang benar gitu, karena di unit-unit lain bahkan ada satu unit yang begitu aku masuk, wah ini kayak ada yang aneh dengan tempat ini, kayaknya dia dipasangin sesuatu lah gitu. Tuh kan Jadi dalam satu lantai aja tuh kelihatan perbedaannya gitu. Keren banget. Magic sih menurut aku sih. Iya. Nah itu bagaimana kita sebenarnya semesta itu udah menyediakan magicnya, cuma mau nggak kita memilih untuk the magic. Wow, aku sampai merinding loh Mbak Aa. Iya emang sih, aku juga kayak keren banget sih, kayak wow ternyata memang kanji dan merinding nih. asal kitanya mau ya perceiving aja, terus ya open gitu, kita ask questions ya akan ada jawabannya gitu. Iya. Di Alkitab pun disebutkan mintalah maka kamu akan diberikan. Nah masalahnya kita berani minta nggak? Dan mintanya harus yang spesifik gitu, jangan cuman ngasal. Ntar datangnya juga beneran datang tapi nggak seperti lah, kan gue bayanginnya nggak gitu ya, lu bayangin doang nggak minta yang bener gitu kan. Kalau temen gue ada pengen laki-laki yang setia menemani aku tidur bla bla bla, ternyata beneran yang datang kucing. Nah kan mintanya manusia, kucing laki-laki. Nggak spesifik orang soalnya. iya bener wah seru banget Mbak Aan, seru banget. Nah bagaimana kelas waktu di Entities itu seru banget, saya bilang dari awal emang kelas ini tuh seru banget loh, beautiful banget, karena kelas ini justru mendekatkan saya pada Tuhan. Benar-benar saya tuh jadi bersyukur tentang kehidupan, bersyukur dengan Tuhan yang selalu ada. Jadi benar-benar keren ini. Ini kelas so beautiful ya Mbak ya.
Pokoknya beda dengan apa yang kita pikir tentang entities tuh apa di awal gitu. Pasti pas ternyata setelah ikut kelas tuh emang bener-bener beda, dan ini sesuatu yang menurut aku sih orang perlu ikut karena supaya untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan menyadari kalau kita tuh sebenarnya nggak sendiri loh. Even at your lowest point, kita punya teammates gitu yang sebenarnya kita nggak akan pernah sendiri, dan pasti banyak yang membantu kita tanpa sebenarnya kita minta. Asal kita mau menerima dan menyadari aja. Wow, keren. Keren banget. Wah, nggak kerasa udah setengah jam. Thank you banget, Iya. Mbak Aan. Thank you banget buat sharing-nya. Ini area banyak banget area yang kegali. Seperti tadi area talk to the house juga dapat, dan juga buat diri sendiri. Sebenarnya emang kelas-kelas seperti ini itu lebih menggali ke potensi diri sih, ya Mbak ya. Ke potensi diri, bagaimana kita tuh mau menyadari bahwa kita tuh potensinya gede banget loh. Tuhan tuh menciptakan kita tuh indah. Ya, dan bagaimana kita mau menyadari dan menerimanya dan menggunakannya. Wow, keren. Keren banget Mbak Aan. Thank you so much. Sudah 30 menit. Lain kali kita pasti akan bertemu untuk membahas hal-hal lain yang nggak kalah menarik. Iya dong Oh ya, pasti. Mbak Aan ini adalah bars fasilitator atau practitioner, Mbak? Udah fasilitator sih sekarang. Wah. Baru-baru. Jadi Mbak An ini bars fasilitator, jadi beliau bisa membuka kelas barang siapa saja yang mau ikut kelasnya Mbak Aan. Please kontak Mbak Aan di 081 779 4668 atau IG-ku Bunbun 4R. Bunbun 4R atau di Karena nomor. aku punya 4 anak. Jadi Mbak Aan kalau ada kelas mohon diinfo, dan juga kalau ada yang ingin ingin mendapatkan treatment akses bars, bisa juga hubungi Mbak Aan. Boleh Ya, banget, aku boleh tunggu. banget di nomor yang sudah disebutkan tadi. Thank you so much Mbak Thank Aan. I'll see you. you again one day. Thank Thank you. See you you semuanya. semuanya. See you. Bye.